Yang tahu? 3 rahasia kematian. Namanya rahasia, ya pasti dirahasiakan. Yang pertama apa, Bu? Waktu mati. Adakah di sini yang tahu kapan dia mati, Bu? Kalau udah tahu, ya siap-siap ya, Bu ya. Kalau bisa ya udah tahu mati, aku mati seminggu lagi, berarti dari mulai hari ini sampai besok udahlah tahajud aja. Tapi sebelumnya ngedugem, pinjol ya, Bu ya. Enak banget hidup gitu ya. Maka yang pertama, waktu dirahasiakan. Supaya apa, Bu, waktunya dirahasiakan? Agar setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita selalu dalam kebaikan. Agar kita selalu berpacu fastabiqul khairat. Karena kita tidak tahu pada amal soleh yang mana kita akan dipanggil, pada ibadah yang mana kita akan berpulang. Betul, Bu? Apakah kita mengira seorang yang wafat ketika membaca Al-Quran itu hanya sekali dia baca Al-Quran? Tidak, Bu. Orang yang wafat ketika membaca Al-Quran hakul yakin seumur hidupnya dia telah bersama Al-Quran. Betul? Apakah kita mengira orang yang wafat seperti ibunya Ustadz Abdul Somad wafat ketika sedang mengambil wudhu saat sedang berpuasa sunnah? Apakah kita mengira dia melakukannya hanya dalam semalam? Tidak. Pasti dia telah melakukan hal tersebut seumur hidupnya. Betul? Apakah ibu mengira para ulama kita mati ketika sedang berdakwah, ketika mikrofon ada di depan mulutnya, kemudian dia berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia terjatuh? Apakah kita mengira dia hanya mengucapkan itu pada saat itu saja? Tidak. Pasti karena kalimat itu telah bertahta di dalam dadanya. Betul? Maka itulah kehidupan ini, Bu. Selama kita di dunia, tidak ada yang namanya istirahat. Beres ujian pertama, datang ujian kedua. Tetap hadapi dengan senyuman, ya, Bu. Beres ujian kedua, datang lagi yang lebih dahsyat, ujian ketiga. Tetap tenang, tetap hadapi dengan senyuman. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal solih yang mana yang akan menghantarkan kita ke surga. Waktu. Maka kita berpacu dengan waktu. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, waktu itu, Bu, ya. Allah bersumpah atas demi waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bu, kata Allah, demi masa, sesungguhnya kita semua rugi. Manusia itu rugi, kata Allah. Kecuali siapa, Bu? Orang-orang wa tawasaw bil haqq, mereka yang saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, dan juga mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain manusia yang seperti ini, semuanya dalam kerugian. Boleh kita istirahat, boleh kita merasa lelah, tapi jangan sampai berhenti. Kalau lelah, tarik nafas, senyum, ambil wudhu, sholat. Itu adalah healing bagi orang-orang yang bertakwa, ya, Bu. Jadi healing kita bukan pergi ke pantai. Pergi ke pantai tidak sholat, tidak baca Quran, saya jamin pulang dari pantai pasti galau. Betul nggak, Bu? Galau karena habis duitnya, galau karena suaminya gagal romantis padahal dia mau bikin konten, ya kan, Bu? Gagal ketika dia berekspektasi, ayo dong Pak bikin video kayak Kodenis dan Teyunda, ternyata suaminya nggak bisa, ngambek. Akhirnya healing yang dia berharap bisa istirahat, bisa tenang, tapi ternyata dia jadi galau. Betul nggak, Bu?
sejauh mana kita pergi jalan-jalan, tapi apa yang kita lakukan pada saat kita pergi itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itulah hiburannya orang beriman. Salat, sabar, senyum, tenang lagi. Orang beriman itu, Bu, kalau misalnya dia ngerasa susah dan sedih hati, dia selalu bilang ke Allah seperti ini, ya Allah, gak apa-apa, saya menerima ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepada saya, kalau Engkau ridho, saya ridho ya Allah. Bisa nggak kita kayak gitu, Bu? Insya Allah. Kenapa? Tadi di dalam Quran surat Al-Fajr, 3 ayat terakhirnya itu, irji'i ila radiyata maradiyah. Dia ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada dirinya. Itulah orang beriman. Istirahatnya orang beriman itu adalah ketika dia membuat Tuhannya ridho. Sudah, dia pun ridho, Bu, hatinya, Bu, senang. Walaupun tidak segampang teori ya, Bu, ya, butuh effort, butuh perjuangan. Saya tahu itu, Bu, ya. Yang pertama, dari kematian Allah merahasiakan waktu. Yang kedua apa, Bu? Tempat. Ada di sini yang sudah tahu tempatnya mati? Kayaknya Teh Yunda, saya nanti di pohon yang belakang tuh saya mati itu, Bu. Nggak ada yang tahu. Agar apa? Agar ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita senantiasa meminta tolong kepada Allah. Ada satu doa, ini adalah amalan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, suaminya Fatimatun Zahra, putrinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu amalan yang ini saya dapatkan, amalan ini dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Dikatakan kalau ibu-ibu sangat khawatir ketika berkendara jauh, pergi safar, apalagi kayak Kode ini sering pergi-pergi, sering safar kemanapun, jangan sampai skip doa ini. Yang pertama adalah Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua, Allahumma sallimna wa sallim ma'i wahfazna wahfaz ma'i wa baligh ma'i. Ini amalkan, Bu. Ini amalannya Sayyidina Ali. Saya semenjak mendapatkan amalan itu dari Ustazah Halimah sampai sekarang tidak pernah saya tidak membaca hal tersebut. Dan semoga Allah tetap menjaga kita dalam perjalanan kita, melindungi kita. Kalaupun memang takdirnya mati ketika dalam mengulang-ulang kalam Allah. Allahumma sallimna, bareng-bareng. Wasallim ma'i wafahsna wahfaz ma'i wa baligh ma'i. Inti dari doa itu adalah Allah yang maha memelihara diri kita. Allah yang maha memelihara, maka kita minta perlindungan kepada Dia yang maha memelihara diri kita. Dahsyat itu doa, Bu. Bahkan kata Ustazah Halimah Al-Idrus, dikatakan orang yang membaca doa ini insya Allah akan dijauhkan dari mati dalam kecelakaan motor, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil dan lain sebagainya. Lalu ada timbul pertanyaan, lalu bagaimana Teh Yunda kalau dia kecelakaan padahal dia udah baca itu? Ini jawaban cerdas seorang Ustazah Halimah. Kata Ustazah seperti ini, kalau takdirnya dia kecelakaan, maka pasti Allah buat dia lupa di hari itu membaca ayat ini, gitu, Bu. Ya, jadi hafalin ya, Bu, ya. Ada 2 tadi ya. Kalau keluar rumah kita sudah tahu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waktu. Kita selalu berpacu dengan waktu. Dan hanya orang-orang yang setiap hari benar-benar hidup untuk menghidupi orang lain, itulah mereka yang benar-benar merasakan bagian daripada kehidupan ini. Bu, halo? Masih semangat? Bu, kalau misalnya kita hidup hanya untuk diri kita, sering galau nggak, Bu?
Iya, kenapa ya saya nggak bahagia? Kenapa ya kok emas saya nggak nambah? Terus aja mikirin diri. Pernah nggak ibu merasa ketika hari-hari ibu diisi untuk menghidupi orang lain, membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain, ibu merasa ada energi baru di dalam diri ibu. Ibu merasa sangat semangat. Bangun tidur itu ada visi misi yang ibu emban. Ada semangat baru yang membuat ibu semangat sekali membuka mata. Pernah merasakan demikian, Bu? Itu berarti ibu telah hidup dan menghidupkan orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka kalau kepengen merasa hidup kita lebih bermakna, jadilah manfaat. Bagaimana caranya menjadi manfaat itu, Teh Yunda? Silahkan ambil peran yang mana. Kalau ibu pintar masak, nanti kalau ada majelis taklim, ibu biar kuenya dari saya. Kalau yang sana misalnya pintar bagian dekorasi, ibu biar nanti taplak mejanya dari saya. Oh, yang sana pengusaha minuman, ibu biar minumannya dari saya. Terus saja seperti itu. Indah dunia ini, Bu. Betul? Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, kenapa saya tidak bahagia? Kenapa saya belum memiliki yang saya inginkan? Itu dia tidak akan pernah merasa hidup, sekalipun jasadnya hidup selama 100-an tahun lamanya. Ya, Bu? Bu? Yang ketiga setelah waktu, yaitu cara. Apa, Bu? Allah merahasiakan bagaimana cara kita mati. Itu tadi yang Yunda bilang. Seorang penghafal Quran gak mungkin, Bu, hanya membaca Quran sekali itu lalu dia mati dengan Quran, yang gak mungkin. Pasti dia telah menghabiskan puluhan tahun waktunya bersama dengan Al-Quran. Maka dikatakan kalau kepengen mati dalam keadaan yang baik, itu ditentukan dari kebiasaan yang baik. Apa, Bu? Kebiasaan yang baik. Kamu hanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari apa yang setiap hari kamu kerjakan. Bersyukurlah yang setiap hari berlelah-lelah dalam dakwah, karena mudah-mudahan mati sebagai syuhada. Amin. Bersyukurlah yang berlelah-lelah menjadi istri dan ibu yang salihah, karena nanti kamu akan dikumpulkan dengan Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Mereka itu adalah istri dan ibu yang salihah. Ya, Bu, ya. Jadi semuanya itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau dikatakan istirahatkan dirimu dari dunia, Bu, yang namanya kalau masih di dunia nggak ada yang namanya istirahat. Dunia ini adalah tempat menanam. Siapa yang tidak menanam selama di dunia, maka dia tidak akan menuai apapun di akhirat. Kalau kepengen punya tanaman yang luas, yang indah nanti di surga, ayo tanam bunga yang indah. Ayo tanam pohon yang bermanfaat, ya, Bu. Karena itulah yang akan kita tuai nanti di surga. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tidak ada balasan atas kebaikan yang kamu kerjakan, melainkan kebaikan pula. Jadi tidak rugi menjadi orang baik. Meskipun kita disakiti, Teh Yunda, ya, tidak rugi. Yang rugi itu yang menyakiti. Kalau yang disakiti, Teh Yunda, tidak rugi sama sekali, asalkan engkau ridho. Betul? Walaupun kita dihina, Teh Yunda, tidak rugi. Yang rugi adalah dia yang menghina. Jadi 3 hal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus berpacu dalam kehidupan, tidak lalai terhadap waktu. Istirahatnya orang beriman adalah datang ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Untuk apa? Mencas keimanannya. Kalau dia futur, keluar dari sini dia semangat kembali. Kalau dia sedih, keluar dari sini dia bahagia
bahagia sekali. Kalau dia putus asa keluar dari sini, dia punya harapan. Betul Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu di luar batas kesanggupanmu. Kalau capek, istirahat di majelis ilmu. Nanti beres dari situ semakin semangat lagi beramal sholih. Bu, jangan cari hiburan yang tidak mengandung ibadah. Ya Bu ya. Apa aja Teh Yunda agar hiburan saya tetap bisa jadi ibadah? Ibu masih ada suami? Yuk, buat ibadah sebanyak-banyaknya sama suami. Ada di sini yang pengantin baru menikah? Itu panen pahala Bu. Bahkan dikatakan, mohon maaf, ketika sepasang suami istri, ini seneng nih ibu-ibu kalau bahas ini seneng biasanya. Sepasang suami istri, dia melakukan, mohon maaf, kewajibannya berhubungan intim di malam hari, itu pahalanya lebih besar daripada sholat malam Bu. Yuk ya, bisa ya Bu ya. Tapi Teh Yunda, saya udah tua loh. Emangnya itu hanya untuk yang muda? Selama punya suami ya gaspol ya Bu ya. Ya Bu. Nah, enak sekali. Atau Teh Yunda, saya bosen deh hadir majelis taklim. Ada yang lain, ibadah yang lain, misalnya apa? Bersenda gurau dengan suami. Suami siapa Bu? Sendiri, bukan suami saya ya Bu ya. Bersenda gurau dengan suami. Ada beberapa permainan yang itu adalah kesia-siaan kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga main lomba lari sama pasangan. Bu, pernah ngelakuin gak Bu? Ya ampun, mulai sekarang ya Bu ya, lomba lari ya Bu ya. Selain pulang dari sini balapan Bu sama bapak ya Bu ya. Teh Yunda, suami saya nggak mau Teh Yunda. Nah sekarang nanti ke bapak-bapaknya ini, jangan malu Pak, gampang sekali nyari pahala sebenarnya. Banyak sekali jalan menuju surga. Menuju surga nggak mesti dengan puasa sunnah, nggak mesti. Kalau nggak kuat, cari jalan-jalan yang lain. Sederhana, memuliakan istri, memuliakan suami, mandi bareng Bu. Coba siapa yang masih melaksanakan sunnah Rasul mandi bareng sama pasangan? Ih, malu atuh Teh Yunda sama lemak kan gitu. Itu Bu sunnah Bu, banyak pahalanya, gampang. Mau yang lebih gampang lagi Bu? Mau nggak? Ya sudah, lomba lari susah Teh Yunda, suami saya mah cuek, baik. Mandi bareng, kayaknya dia nggak bakal mau Teh Yunda. Siap kan gitu. Paling gampang deh, pegangan tangan aja seperti ini Bu. Tuh, nih berpegangan tangan seperti ini menggugurkan dosa keduanya Bu. Tuh, gampang nggak? Gampang. Saling melempar senyum tuh. Nih kalau ibu-ibu saya ngebayangin ngelakuin ke bapak, lempar senyum apa? Pasti mau minta duit. Ya Bu ya. Jadi sebenarnya istirahat orang beriman itu adalah apapun aktivitasnya, dia pasti mencari aktivitas yang jadi ibadah. Kalau nggak tahu gimana
Bu? Dengan ngaji dari ustazah kita tahu, oh ini teh sunnah. Kalau nanti saya lakuin saya dapat pahalanya. Oh ini teh wajib. Kalau saya lakuin saya dapat pahala dan jadi ibadah kalau saya ikhlas. Kan gitu ya Bu ya? Nah, itulah tugas kita, yaitu thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah, wajib agar kita tahu banyak jalan menuju Segitu dulu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk sesi sharing. Mudah-mudahan Allah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.